Sekarang kita terhubung dengan Mas Narso. Selamat malam. Halo. Oke, Mas Narso. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan deh Mas, dimulai ceritanya. Ya, halo, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri. Halo. Iya, Mas, kita nyimak. Boleh langsung dimulai ceritanya. Oh ya, kejadiannya ya sekitar 1 minggu yang lalu di tempat kerja saya yang baru. Tidak saya sebutkan tempat kerjanya, cuma posisinya dari Semarang di daerah Kaligawe. Karena daerah situ kan aman banjir, jadi ada peninggian di tempat kerja gitu. Nah, kejadiannya itu bermula dari teman saya yang di bagian tertentu gitu. Dia pas shift malam. Nah, kebetulan hari itu kan sepi gitu. Nah, pas sepi itu dia mau naik ke mes gitu, karena sudah nggak ada kerjaan kan. Nah, iseng-iseng dia itu matikan lampu gitu. Nah, di sebelah dispenser itu dia coba ini iya apa enggak gitu. Ya penasaran gitu loh. Akhirnya dicepet lah pakai kamera gitu. Ternyata betul yang dia tangkap itu adalah sosok pocong dengan muka hitam gitu. Itu kejadian di pertama. Terus kembali lagi ke selanjutnya, dari teman-teman yang karyawan di kantor, pagi-paginya cerita gitu bahwa dia, ini kenapa nih sejak ada pembangunan ini kok aneh-aneh aja di kantor gitu. Saya itu 3 hari pulang, karena pulangnya biasanya jam 5 ya Mas, itu sampai jam 6 sore. Yang pertama adalah dia waktu sholat gitu. Waktu sholat dia itu sempat ditungguin sama sosok pocong gitu. Beliau, perasaannya beliau itu sudah tahu nih pasti ditunggu nih. Nah, begitu dia salam, memang betul sosok pocong itu ada gitu. Dan beliau cerita itu tingginya mungkin hampir sekitar 2 meteran lebih lah. Itu di hari pertama gitu. Terus beliau pulang, di hari kedua sama. Cuma yang di hari kedua itu pocongnya cuma mondar mandir di depan kacanya dia kerja gitu. Dia enggak hiraukan, makanya dicuek aja lah gitu. Tapi karena namanya perempuan mungkin lama-lama takut kan. Sudah dia ringkasin barang-barangnya, lari turun ke bawah, langsung pulang. Nah, di hari ketiganya sosoknya enggak kelihatan. Cuma kursi di ruangan itu jalan terus gitu loh. Nah, itu kejadian setelah dilakukan pembangunan karena mau ada peninggian kan. Karena daerah rawa, jadi ditinggikan. Nah, itu mungkin cerita dari saya Mas. Jadi, coba tolong Mas Febi sikapi kayak apa, dan barusan ini juga sudah dilakukan kayak persyaratan dari pendeta. Kalau saya lihat status teman itu disyaratin gitu ya. Oke, Mas Febri silakan Mas Feb. Ya. Selamat malam Mas Narso. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya. Sebenarnya sosok yang sempat dilihat ini ya, sosok pocong ini sebenarnya sudah lama di tempat itu gitu ya Mas ya, di area situ gitu. Dan kebetulan saja ya Mas ya, kalau menurut saya nggak ada hubungannya dengan pembangunan ya Mas ya.
Tetapi kebetulan saja pada hari itu sosok ini apa ya, kalau saya bilang itu apesnya gitu ya. Jadi sebenarnya makhluk astral itu bisa dilihat orang, itu sebenarnya apesnya dia gitu. Ya sama-sama apesnya gitu, sebenarnya seperti itu gitu Mas. Jadi bukan karena pembangunan sedang berlangsung ya Mas? Kalau menurut saya pribadi tidak ada hubungannya dengan pembangunan ya Mas ya gitu. Karena begini Mas Febi, sejak ada itu kan terus banyak teman-teman yang banyak dilihatin nih. Contohnya yang kerja malam itu kan banyak yang dilihatin, ada sosok anak kecil, kuntilanak, banyak gitu. Ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi bukan faktor dari pembangunan tersebut gitu Pak. Jadi maksudnya nggak ada hubungannya dengan pembangunan gitu ya Pak ya. Setelah gini Pak Narso, setelah ada satu kejadian karyawan situ apa ya, kayak melihat sesuatu gitu ya, melihat makhluk astral gitu kan. Terus pikiran yang melihat ini kayak setiap hari kayak tertuju kepada makhluk astral gitu loh Pak. Sebenarnya pemikiran seperti ini itu kayak memancing mereka untuk berinteraksi kepada kita gitu Pak. Oh gitu ya Mas. Ya, sebenarnya itu faktornya itu dari waktu pertama itu secara nggak sengaja ya. Ya istilahnya katakanlah sama-sama apesnya lah gitu ya. Makhluk astralnya juga apes, orangnya juga apes gitu ya. Lah kejadian pertama kali ini pemikiran orang yang diwujudin, yang dinampakin sosok astral ini kan otomatis kalau masuk kerja ke tempat tersebut kan otomatis pikirannya itu tertuju ke, oh ya kemarin saya habis dilihatin sosok ini gitu. Pasti pikirannya tertuju ke situ gitu. Dan pemikiran seperti itu salah satu faktor untuk memancing mereka supaya interaksi sama orang gitu Pak. Oh gitu ya. Soalnya gini Mas Febi, yang pertama itu kan beda orang gitu Mas. Kalau yang pertama itu teman saya laki-laki itu malah sempat memfoto, dan itu sempat memang nyata di foto itu kelihatan bahwa itu sosok pocong dengan muka hitam. Iya. Jadi gini. Masih punya file fotonya Pak barangkali? Aduh, file fotonya enggak ada itu. Sudah enggak ada kayaknya. Karena di HP yang satunya Mas. Nanti kalau coba tak cari, kalau ada tak kirimkan ke Mas Taufik lah. Terima kasih. Jadi gini Pak Narso, di satu kerjaan ya, di satu tempat pekerjaan ya, entah di pekerjaan entah di rumah gitu ya, ada satu orang yang pikirannya itu tertuju kepada makhluk astral gitu ya. Itu akan memancing mereka untuk berinteraksi kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Di situ. Gitu. Ada satu orang yang pemikirannya tertuju kepada sosok astral di, istilahnya seumpama di tempat Bapak gitu ya, di tempat Pak Narso gitu ya. Itu akan mempengaruhi semua orang yang ada di tempat Pak Narso gitu. Kemungkinan besar sosok astral ini bisa berinteraksi dengan ya entah istrinya Pak Narso, entah anaknya Pak Narso gitu. Dengan manusia mempercayai tempat sini ada makhluk astral gitu, mempercayai kalau makhluk astral ini sering mengganggu gitu ya. Secara tidak langsung, secara tanpa kita sadari,
ini adalah salah satu apa ya, kayak mengasih kekuatan bagi mereka gitu Pak. Jadi gini, Ya, kita percaya kalau tempat ini katakanlah tempat mana ya? Ya di rumahnya Pak Narso ada sosok goib gitu ya. Dan sosok ini seringkali istilahnya kayak mengganggu gitu. Terus Pak Narso percaya itu, terus kayak apa ya? Ya istilahnya bukan takut ya, tetapi was-was dengan sosok ini gitu ya. Ini secara tidak langsung kayak kita mentransfer energi membikin sosok ini semakin kuat gitu loh Pak. oh iya. Walaupun tanpa kita sadari ya. Soalnya gini Mas ya, kalau saya sih percaya begitu karena saya nggak bisa melihat Mas, cuma saya bisa merasakan gitu. Wah, di tempat ini nih ada penghuninya gitu. Cuma saya nggak bisa melihat, cuma saya bisa merasakan gitu. Ya, kayak di tempat kerja saya, yang di sini energinya kuat karena kalau saya bisa merasa itu karena dari dari tangan getaran tuh kadang saya ngerasa gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin tempat kerjaan Pak Narso ya seperti yang saya bilang tadi ya, memang ada sosok yang dilihat ini, sosok pocong itu tadi ya Pak ya. Sosok pocong itu tadi memang ada, ya memang sudah lama menempati tempat itu gitu. Terus pada waktu itu ya bisa dikatakan sama-sama apesnya lah gitu ya. Gitu. Tapi tidak mengganggu itu Pak ya? Mengganggu atau tidak mengganggu tergantung kita yang mencikapi ya Pak ya, kalau menurut saya gitu. Tetapi kalau sosok ini berinteraksi sampai istilahnya membuat kita menjadi sakit, terus kayak merasuki seseorang, itu kalau menurut saya ya sudah sudah mengganggu sekali dan sudah kurang ajar gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kalau berinteraksinya hanya penampakan, terus kayak hanya aroma mengeluarkan bebauan gitu, kalau menurut saya wajar lah Pak seperti itu gitu. Ya. Cukup kali ya. Kayak bau melati gitu Mas Freddy ya. Ya kalau interaksinya seperti itu kalau menurut saya wajar gitu. Terima kasih ya Pak Narso sudah gabung malam hari ini.